andaikan pahala majelis ilmu itu terlihat jelas, maka kata sahabat Ka'ab, la'aqtatalu, mereka itu akan saling bunuh-membunuh. Jihad yang paling utama, jihad yang paling hebat adalah jihad mencari ilmu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah, karena atas iradah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini yang cerah kita dapat berkumpul bersilaturahim, bermuajahah dalam melaksanakan kegiatan rutin. Ya, mudah-mudahan silaturahim kita, pertemuan kita senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita pada kesempatan kali ini itu juga didasari niat tolabul ilmi. Ya, mudah-mudahan tolabul ilminya bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Shalawat serta salam mari kita senantiasa limpahkan kehadirat junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga kepada seluruh pengikut-pengikutnya. Ya, insyaallah dengan keberkahan sholawat kita sekalian termasuk umat yang telah mendapatkan syafaatul uzma, syafaatul khassah dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan barokahnya sholawat kita sekalian senantiasa diluaskan rezekinya. Amin. Karena sabdanya Nabi, man katsura alayya sholat qudiya hajatuh. Siapa yang banyak bersolawat kepadaku maka akan dicukupi hajatnya, dipenuhi hajatnya. Amin. Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini lagi punya hajat apa, lagi punya cita-cita apa, silakan banyak sholawat. InsyaAllah dengan banyak sholawat hajat kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan barokahnya sholawat mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Karena sholawat adalah miftahur rahmah, miftahur ridwan, miftahur maghfirah. Sholawat itu adalah kunci untuk meraih rahmat dari Allah. Ketika kita menghadapi masalah, kalau sudah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah masalah itu akan bisa kita hadapi. Dengan barokahnya sholawat, mudah-mudahan apapun yang menjadi cita-cita kita, apapun yang menjadi tujuan kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Para bapak, ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadani Allah wa iyyakum. Amin ya rabbal alamin. Melihat kegiatan al-mukhlisin yang mulai semakin padat, yang mulai semakin banyak, ini merupakan satu kebanggaan tersendiri khususnya bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan kedepannya bisa istiqomah. Amin. Amin. Tinggal bagaimana kita meyakini. Maksudnya bagaimana majelis ilmu, ini perlu ibu-ibu ketahui, majelis ilmu itu merupakan majelis yang tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaannya dibandingkan majelis-majelis yang lain. Bahkan sahabat Ka'ab bin Ahbar ini pernah mengatakan semacam ini, lau anna thawaba majalisal ilmi badal. Kata sahabat Ka'ab, andaikan pahala majlis ilmu bisa terlihat atau jelas, tampak, seperti ibu melihat uang. Bu, ibu kalau melihat uang senang enggak? Itu baru melihat, baru beli. Karek dia nempokeun komode lamun nyep. Padahal mah eta teh duit batur, ibu boga duit 100.000 tetep bae dibikeun nama kabar. Andaikan pahala majelis ilmu itu terlihat jelas,
Maka kata sahabat Ka'ab, la'aqtatalu, mereka itu akan saling bunuh-membunuh. Gening cenah gitu. Sebab apa? Karena begitu hebatnya majelis ilmu. Maka orang yang sibuk dengan dagangnya pasti ditinggalkan. Yang sibuk dengan kesibukan di kantornya, jabatannya sudah tidak pedulikan lagi. Untungnya, nah ini sebelum saya katakan untungnya, kira-kira menurut ibu, pahala majelis ilmu itu lebih baik terlihat ataupun apa tidak? Kenapa tidak? Saya bunuh-bunuh Daripada para saya. Ya artinya untung tidak terlihat. Karena apa? Karena ini hanya akan diberikan kepada orang-orang yang mau hadir ke majelis ilmu. Ya mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ilmu, fadilah, keutamaan, keistimewaan daripada majelis ilmu ini akan kita peroleh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan ada lagi, ketika ibu berangkat ke majelis ilmu di sini, di majelis ilmu di mana saja, saya tanya dulu, tadi ibu ketemu sama malaikat enggak? Kapan daksara malaikat itu bu? Enggak. Padahal mah ibu tadi teh ibu kerangkat ke majelis ilmu, ke majelis taklim al-mukhlisin, eta di jalan teh sebenarnya mah ditungturkeun ku malaikat. Bu sabab malaikat teka tempo nya bu. Apa daunnya kanjeng Nabi, lillahi malaikatun yatufuna fit turuq. Kata kanjeng Nabi, sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat yang tugasnya berputar-putar di jalan. Ibu datang ke majelis al-mukhlisin pasti lewat jalan. Ayam loncat lewat genteng. Ya, lewat jalan. Mau apa itu malaikat berkeliling-keliling di jalan? Mencari orang-orang yang hadir ke majelis ilmu. Maka kata Nabi, majalasa qaumun majlisan fihi dzikrullah illa hafat bihimul malaika. Tidak ada tempat, tidak ada majlis kecuali di majlis itu mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada apa-apa kecuali dipenuhi oleh malaikat. Ibu iya, naik apa? Tapi yang namanya malaikat di sini bu, semuanya penuh, hafat, dipenuhi oleh malaikat. Untuk apa malaikat memenuhi majelis ini? Yastaghfiruna Allahu li dzunubihim. Allah memintakan ampun buat ibu-ibu yang hadir pada majelis ilmu kesempatan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Malaikat bu saksinya. Jadi dicatat oleh malaikat. Ibu usaha karena pokoknya nama ibu lah. Saya kalau wajah mah kenal tapi namanya lupa. Kayak model ibu apa yang dulu pernah jadi tetangga saya, ibu Bu Iah ya. Bu Iah itu masakannya enak. Sebab saya sering dikirim sama Abah Abdullah. Nah dicatat semuanya termasuk ahli ilmu. Bahkan Abdulul jihadut taklim. Sekarang lagi musim fenomena jihad fisabilillah. Bahkan katanya istishhad, mati atau gerakan mati syahid. Tidak ada apa mencegah bangsa orang nama teu aya tai kuku na acan. Orang jihad bom bunuh diri, katanya ngebom, perang dan segala macamnya dibandingkan orang yang jihad di majelis ilmu. Abdulul jihadut taklim. Jihad yang paling utama, jihad yang paling hebat adalah jihad mencari ilmu. Makanya ibu-ibu ulah pedah katanya kurang mangga sekolah jeung naon tuh menuntut ilmu itu sampai lianglah. Bahkan sampai sudah dikubur, sudah dipendem, itu masih diingatkan sama ustadz sama kiai itu ditalkin. Karena apa? Sampai liang lahat itu masih ada kewajiban mencari ilmu. Para ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adzani Allah wa iyyakum. Banyak sekali sebetulnya keutamaan majelis ilmu. Namun
pada kesempatan kali ini mungkin sekelumit, insya Allah bertahap. Yang terpenting ini memotivasi, memberikan semangat, menyemangatkan ibu-ibu supaya tetap istiqomah, Dina waktu ayeuna di saat ini saya ingin judulnya, kalau saya bukan nasihat Bu ya. Kalau kasih nasihat saya nggak pantas budak kamari kene nasihatan ibu. Nukuduna saya yang dinasihatin oleh ibu. Obrolan kita pada siang hari ini ibu masalah bisikan hati, masalah kerentek. Kenapa kita berbicara masalah kerentek? Yang namanya manusia itu Bu, dari mulai awal sampai hari kiamat nanti pasti dikasih khawatir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia punya hati. Atau kalau kata bahasa gampangnya itu bisikan hati. Bisikan yang masuk ke dalam hati. Ini perlu diketahui. Sebab apa? Dengan bisikan hati ini bisa memberikan jalan kita untuk melakukan sesuatu. Ya. Kalau bisikan itu baik dan kita lakukan, maka seluruh kebaikan ini akan terbuka. Nah, dalam kitab Tafsir Sawi ini ada satu keterangan makalah, inna khawatirul qalbi arba'in. Yang namanya bisikan ke dalam hati itu ada 4 macam Bu. Maka hati-hati jangan sampai ada bisikan yang istilahnya mempengaruhi segala bentuk ibadah kita, mempengaruhi segala bentuk aktivitas kita. Ayat seberapa tadi Bu? Wonten pinten tahu? Kerentek hati wonten pinten tahu? 4. Ada 4. Yang pertama adalah rohmaniyun. Rohmaniyun itu maksudnya adalah bisikan kerentek yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman. Nah, kira-kira ibu pernah nggak mendapatkan bisikan dari Allah? Belum. Bisikannya dari mana Bu datangnya? Dari setan. Bukan bisikan dari tetangga Bu, bukan. Nah, jadi yang pertama itu khawatirur rahmani. Artinya bisikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengetahui bisikan dari Allah itu yang seperti apa sih? Ma yalzamu ta'atan bi'ainiha. Ya, ini ciri bahwa ini adalah bisikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisikan dari Allah itu adalah sesuatu yang menetapkan ketaatan ataupun kebaikan yang mana kebaikannya itu jelas. Contoh, ibu pernah tidak punya kerentek ngedadak pengen sodako? Pernah Bu? Pernah. Terus ibu sodako enggak? Iya, sedikit sodako. Ya kalau ada dikasih. Nah, itu namanya kerentek dari Allah. Ibu harus yakin kalau ada kerentek yang baik dan kebaikannya itu jelas bentuknya. Ngedadak kerentek pengen sodako Bu. Sebab apa? Walaupun sumpama kada aduh duit kali saeutik namun disodakokeun bea. Ibu harus yakin karena itu bisikan dari Allah, maka kebaikan yang ibu lakukan akan membuka semua kebaikan. Amin ya Rabbal. Amin. Jadi mulai nanti, maka ketika ada bisikan kebaikan, ibu nggak usah ragu-ragu, itu dari Allah Bu. Kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan uang yang ibu pegang, ya, justru kebaikan yang lain pun akan lebih banyak datang kepada ibu. Kalau sodako sih dari makanan juga boleh kan Pak? Boleh Bu, sodako mangga. Artinya yang namanya sodako ibu, ya ibu kebetulan saya tadi contohnya masalah uang.
Yang namanya sodako, kita berbicara sodako sedikit ya Bu. Sodako itu nggak mesti berbentuk materi, nggak mesti berbentuk nggak mesti berbentuk barang. Bisa ibu sodako dalam bentuk tenaga. Seumpama di sini ada acara atau kegiatan pengajian, saya mah tegaduh artos, ya sudah bantu dengan tenaga. Boro-boro tenaga. Ya, tangan apa yang geus sireumeuh, uratna geus aseup. Ya Bu, zaman sekarang kan sudah mulai musim penyakit asam urat asam Bu. Oh, asam urat. Ya, udah rematik, nggak bisa pakai tenaga. Terus pakai apa? Pakai pikiran. Orang aja mah bodoh. Kan itu ya. Kalau tidak bisa dengan materi, tidak bisa dengan tenaga, tidak bisa dengan pikiran, tidak bisa dengan apa-apa, sodako dengan doa. Tapi kalau masih punya tenaga, masih punya harta, terus orang mah sodakona doa baik, kurang ajar ya. Ya Bu ya. Jadi apa yang kita miliki harus siap disodakokan. Para ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum, amin ya rabbal alamin. Jadi itu Bu, yang pertama adalah kerentek ataupun bisikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisikan dari Allah adalah sesuatu ketaatan yang jelas bentuk ketaatannya. Contoh lagi, ibu ngedadak seumpama kerentek di dalam hatinya, ibu sekarang lagi punya kerentek pengen apa? Beli dua pengen apa? Dia pengen apa dia? Pengen ibadah bewis. Ya udah, berarti kalau udah ada kerentek pengen ibadahnya jangan ditinggal. Karena itu jalan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibu kerentek pengen ke pengajian, itu juga kerentek dari Allah. Nah itu yang pertama Bu. Jadi kerentek dari Allah atau bisikan dari Allah Subhanahu wa taala, ma yalzamu ta'atan bi ainiha. Kalau jelas bentuk kebaikannya, maka itu datang dari Allah. Kemudian yang kedua adalah khotir yang berupa malakiyun, kerentek yang datangnya dari malaikat. Nah, lamun kerentek dari malaikat, kira-kira menurut ibu seperti apa kerenteknya? Apa Bu? Kayak apa Bu? Belum tahu. Barangkali bisa ditebak sedikit, nggak apa-apa, tebak-tebakan Bu. Bu, kalau di majelis ilmu, ya Bu, kalau di majelis ilmu, ibu ditanya berbicara walaupun salah dapat pahala 1 Bu. Yang penting di majelis ilmunya ada yang mengarahkan. Berbeda kalau seumpama di zaman sekarang buka ilmu tapi di Google kita berkomentar, itu komentarnya kita kalau salah dosa malah. Tapi kalau di majelis ilmu ada gurunya, ada ustadznya, ada kiainya, kita berbicara itu ada yang mengarahkan. Berbicaranya kita sekalipun itu salah dapat pahala. Lamun benar 2 pahalanya, pahala ngejawab dan pahala tafakur. Pasti kita ngomong itu karena didasari berpikir. Makanya kata Nabi, tafakkarus sa'a fi ilmillah khairum min ibadatis sana. Ibu berpikir di majelis ilmu sesaat saja, sebentar saja. So ibu kuat mikir kira-kira berapa menit Bu? Ibu suruh mikir, semua ditanya sama saya, Bu, hari kerentek ti malaikat sih kawas kumaha. Terus pura-pura mikir be Bu, kajian tekan. Pura-pura mikir be. Biar malaikat tuh nyatet, oh tuh mikir apa itu. Sebab apa? Berpikirnya kita Bu sesaat saja tentang ilmunya Allah itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ibu suruh ibadah 1 tahun kuat mual. Benar. Ibu 1 tahun ibadah teureun ti kawit hudang sare sampai sare deui ulah nanaon ibadah bae Bu. Sanggup moal Bu.
Nah, memang ibadah itu semampunya. Maksudnya ini mah kita berbicara tentang pahala tadi. Jadi kita berpikir hanya beberapa saat itu pahalanya lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Padahal ibadah 1 tahun kita tidak akan sanggup. Mengarah Nabi dan Sallallahu Alaihi Muhammad tasbihna mamu teranjuk 100 tapi kira-kira mau dihitung jejak enggak? Astagfirullahaladzim. Pertama maknya 10 Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Begitu masuk 11 Wahdim, 20 tinggal dim. Masuk 30 nggak bakalan sanggup bu, ibadah setahun nggak bakalan sanggup. Ya, makanya duduk di majelis ilmi itu satu keuntungan besar. Berpikir sesaat tapi dapat pahala ibadah lebih baik daripada 1 tahun. Amin ya robbal alamin. Jadi ibu mudah-mudahan pulang dari majelis ilmu dapat oleh-oleh pahala setahun. Amin. Ya, makanya terus getok tulang sampaikan kepada yang lain, ayo kita ramaikan majelis ilmu al-mukhlisi. Ya, karena punya keutamaan, punya kelebihan yang sangat dahsyat. Keretak dari malaikat malakiyun, bisikan dari malaikat itu adalah mayal zamu ta'atan la bi'ainiha. Yang namanya keretak dari malaikat itu bisikan yang berupa ketaatan tapi tidak jelas ketaatannya apa. Jadi dalam pikiran kita, dalam hari kita itu pengen melakukan kebaikan tapi kebaikannya itu tidak jelas apa, kebaikan apa gitu kan. Itu datangnya dari malaikat. Datangnya dari malaikat. Kalau dari Allah itu langsung. Sumpama kerentak sodako itu langsung dari Allah. Nah, ketika ada bisikan dari malaikat ibu untuk membukanya, udah sholat hajat bu. Sholat hajat. Begitu ada kerentak pengen melakukan kebaikan, tapi kebaikan apa ya? Sudah langsung ibu laksanakan sholat hajat. Insya Allah datang bisikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa kebaikan yang harus kita kerjakan. Insya Allah. Sebetulnya semua manusia ada bu, dapat bisikan itu, bisikan dari Allah, bisikan dari malaikat. Tapi kadang kita lebih mengabaikan. Pasti saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini pasti ingin melakukan kebaikan. Contoh ibu ya tadi pengennya ibadah, tapi kan belum jelas ibadah yang kayak gimana. Nah itu bisikan dari malaikat. Kita bukanya dengan sholat hajat. Meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa kebaikan yang harus kita kerjakan. Tuh baru 2 ya bu, berarti tinggal 2 lagi. Nah kira-kira yang 2 lagi bisikan dari mana? Tetangga yang jelas bukan. Nah tuh bisikan dari mana bu? Dari setannya bu. Benar. Yang ketiga bisikan dari setan ibu. Ibu jawabannya benar, double bu pahalanya. Ditanya bisikan dari mana bu? Dari setan. Benar, double bu pahala. Kalau tadi ibu jawabnya salah, pahalanya cuma 1. Pahala apa? Upah mikir. Upah mikir. Tapi yang namanya upah mikir tadi lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Jangan dianggap sepele. Jadi insya Allah ibu yang hadir ke majelis ilmu nanti di akhirat termasuk golongan orang-orang paling kaya. Amin. Paling kaya. Katinalna maka terponat. Ayeuna mah biasa. Kemudian dekat kuburan. Ya punten bukan menghina bu, bukan menghina. Ya. Enggak bu. Yang perawan ini kelihatan sekarang cantik-cantik. Kamu lihat loh orang tua nanti juga pada peot. Ya kan di surga nggak ada orang peot, nggak ada orang peot. Maka ibu-ibu kolot nutos sepuh nggak bakalan masuk surga. Lamun surga kesina jelma peot, simpuling mundur bu. Tapi bukan berarti katanya ibu yang sudah peot tidak bisa masuk surga. Semua di sana akan berubah, bahkan lebih cantik daripada bidadari. Bidadari siapa? Bidadari tolong boy lain. Bidadari tolong boy mah diketrok pepes. Ya.
Jadi para ibu sadayana, yang ketiga betul adalah bisikan dari syaitan. Bisikannya dari syaitan itu yang seperti apa sih? Kebalikan daripada tadi bisikan dari Allah. Ma yalzamu maksiatan bi'ainiha. Bisikan untuk melakukan kemaksiatan dan jelas bentuk kemaksiatannya. Ibu pernah punya kerentek melakukan keburukan dan jelas keburukannya. Contoh apa ya? Orang PKB badul ngomong ngegibah orang lain. Nah itu padahal bisikan dari syaitan. Bukan dari hatinya sendiri, tapi itu dari setan sebetulnya. Dan itu jangan sampai dilakukan. Ketika ibu punya keinginan, punya kerentek, ingin melakukan keburukan yang jelas keburukannya, jangan dituruti, ulah sampai diturutkan. Sebab apa? Itu akan membuka keburukan-keburukan yang lain. Itu pintarnya setan. Awalnya lewat bisikan, tapi ketika bisikan itu dituruti, dilakukan, itu akan membuka keburukan-keburukan yang lain. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai kita membuka keburukan, kemaksiatan untuk kita sendiri. Bukan orang lain yang rugi, tapi kita. Nah, makanya itu yang harus kita pahami, bahwa kita itu dalam keseharian itu pasti ada bisikan-bisikan semacam itu. Dan kita harus lebih bisa memfokuskan terhadap bisikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisikan dari syaitan. Terakhir, berarti satu lagi. So, menyampaikan pahala double. Bisikan dari hati. Bisikan dari hati. Bisikan dari hati. Justru hati itu yang akan mendapatkan bisikan. Tenang, pahala hiji. Hiji ditumpuk dari banyak ya. Nggak usah ragu-ragu. Bu, sekali lagi kalau ngaji di majelis ilmu itu nggak usah takut salah. Justru kalau kita diam, tidak banyak bertanya, nanti kurang paham, Bu. Kenapa saya kalau ngaji sering banyak bertanya kepada ibu-ibu jamaah? Karena yang namanya malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu banyak pertanyaan. Dengan tujuan apa? Dengan bertanya itu lebih melekat di hati, lebih mudah dipaham. Contoh, Al-Quran itu banyak sekali pertanyaan. Alam nasyrah. Apakah tidak belum aku luaskan? Aro'aita, apakah kamu tahu? Kan banyak sekali. Al-Quran itu sifatnya pertanyaan. Tujuannya apa? Agar betul-betul melekat di hati kajian Nabi besar Muhammad SAW, melekat di hati umatnya. Itu makanya ngaji itu harus banyak komunikasi. Ulah simpurin nyayos budak jamaah nang sedikit pahamnya perju. Memang yang namanya mencari ilmu itu paham dan tidak wajib. Kira-kira lah mengaji wajib paham. Ibu begitu ngaji nggak ngerti rugi. Saya capek-capek ngaji nggak ngerti. Makanya kata Nabi, tolabul ilmi faridatun. Tolabul ilminya yang kita garis bawah, tolabul ilminya yang wajib. Urusan paham dan tidak urusan Allah, bukan kita. Makanya kalau ada ustadz, ada guru, anak didiknya, santrinya nggak ngerti-ngerti, gobloknya itu sekali itu lagi didik. Nah itu berarti ustadz belum paham bahwa yang wajib memberikan kepaham itu Allah, hak prerogatif Allah. Kalau ustadz tujuannya hanya mentransfer ilmu, urusan anak itu bisa dan tidak bukan urusan kita. Urusan anak itu paham dan tidak itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Makanya ibu ngaji nggak usah bosen. Orang mau percuma ngaji gitu, ngerti jangan. Karena yang namanya kewajiban kita itu hanya mencari urusan dapat dan tidak, itu bukan kewajiban. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan walaupun singkat bermanfaat. Masalah hati wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya mari kita dengan doa dan istighfar. Ya, mudah-mudahan sepulang dari majelis ini kita senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepulang dari majelis ini senantiasa diberikan keselamatan dunia akhirat, diberikan ilmu yang bermanfaat, masalah hati wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang
husnul khotimah. Amin.